Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam. Terletak di pesisir selatan Pulau Kalimantan, Seruyan terus berkembang dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal. Dengan visi terwujudnya transformasi pembangunan Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan, sejahtera, adil, maju, dan amanah untuk semua, pemerintah daerah berkomitmen menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kehidupan masyarakat yang berbudaya dan inklusif, pemerataan pembangunan hingga ke desa, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan. Kabupaten Seruyan melangkah maju bersama untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karende malempang, adil katarino, pajoramin kaseruga, basenget kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Salawiyah, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Saya merupakan seorang peserta latsar dari golongan 3, angkatan 17, dari kelompok 1 dengan NDH 10. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyaksikan aktualisasi saya dengan judul Strategi Penguatan Sistem Kerja Humas melalui Smart Work Sistem Humas di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Selamat menyaksikan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Seruyan berperan dalam pengelolaan informasi publik, pengembangan teknologi digital, serta keamanan data. Kami berkomitmen menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya, serta mendukung pelayanan publik yang transparan dan modern. Selama kurang lebih 10 bulan sebagai CPNS Humas, saya mengidentifikasi isu keterbatasan SDM dan manajemen kerja yang belum optimal. Melalui analisis, isu tersebut menjadi prioritas untuk ditangani melalui program Smart Work System Humas dengan 9 rencana kegiatan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja, koordinasi, dan kualitas pelayanan informasi publik. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan coach dan mentor terkait rancangan aktualisasi. Kegiatan diawali dengan penjadwalan secara profesional, dilanjutkan dengan penyiapan materi yang sistematis dan akuntabel. Dalam proses konsultasi, dilakukan pemaparan rancangan serta menerima saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan. Selanjutnya, dilakukan perbaikan hingga memperoleh persetujuan untuk melaksanakan aktualisasi. Kegiatan kedua yaitu pembentukan grup Humas Kominfo Squad. Diawali dengan identifikasi kebutuhan dan pendataan anggota, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi serta persetujuan pimpinan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan grup WhatsApp serta penyampaian tujuan kepada seluruh anggota. Kegiatan ketiga yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP publikasi. Diawali dengan identifikasi kebutuhan, dilanjutkan penyusunan draft SOP berdasarkan proses kerja yang ada, kemudian dibahas bersama mentor untuk penyempurnaan. SOP yang telah final, selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan publikasi informasi kepada masyarakat. Selanjutnya kegiatan 4, yaitu pembuatan kalender konten. Diawali dengan identifikasi tujuan dan sasaran agar informasi sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya dilakukan analisis isu, perencanaan tema, serta penyusunan jadwal konten. Kegiatan dilanjutkan dengan produksi, review, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan konten berkualitas, terarah, dan berkelanjutan. Selanjutnya, kegiatan kelima yaitu penyusunan peta tugas humas beserta target kinerja untuk meningkatkan efektivitas kerja. Diawali dengan identifikasi tugas dan analisis beban kerja, kemudian dilakukan pembagian peran sesuai kompetensi masing-masing. Selanjutnya, ditetapkan target kinerja yang terukur,
dikoordinasikan dengan pimpinan, dan disosialisasikan kepada tim untuk mendukung kinerja humas yang lebih optimal. Setelah itu, kegiatan ke-6 yaitu pembuatan template digital. Diawali dengan identifikasi kebutuhan konten dan analisis identitas visual organisasi. Selanjutnya dilakukan perancangan desain, koordinasi, dan persetujuan mentor, hingga finalisasi template yang siap digunakan. Selanjutnya, kegiatan ke-7 yaitu kegiatan monitoring dan evaluasi Smart Work System Humas yang dilakukan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan berhasil. Diawali dengan pengecekan dokumen dan penyusunan laporan, kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan hasil monitoring. Melalui kegiatan ini, diharapkan kinerja humas semakin efektif, terukur, dan mampu memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Kegiatan terakhir yaitu penyusunan laporan aktualisasi dan konsultasi akhir bersama mentor dan coach. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan bukti kegiatan, penyusunan uraian, hingga dokumentasi akhir. Laporan disusun secara transparan, berbasis data, serta melalui koordinasi dengan mentor dan tim untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas. Selanjutnya dilakukan konsultasi akhir bersama mentor dan coach untuk memperoleh masukan, yang ditindaklanjuti melalui perbaikan laporan agar lebih komprehensif dan bermanfaat. Melalui aktualisasi ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam membentuk diri menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Permasalahan keterbatasan SDM dan kurangnya manajemen kerja pada Humas Bidang IKP berhasil ditangani melalui penambahan personel, pembagian tugas yang jelas, penyusunan SOP publikasi, serta penerapan kalender konten dan template digital. Hasilnya, yang sebelumnya belum optimal, kini menjadi lebih terarah dengan pembagian tugas yang jelas, ketersediaan template siap pakai untuk mempercepat produksi konten, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pelaksana tugas Dinas Kominfo Kabupaten Seruyan memberikan dukungan penuh kepada Saudari Indah Fitri Salawiyah dalam hal aktualisasi diklat besarnya dengan judul Strategi Penguatan Sistem Kerja Humas melalui Smart Working System Humas. Memang Dinas Kominfo mempunyai tupoksi selaku kehumasan di pemerintah Kabupaten Seruyan, dan kendala yang sering kita hadapi adalah terkait dengan kurang efektifnya manajemen kehumasan pada bidang informasi dan komunikasi publik. Nah, dengan adanya aktualisasi ini nanti diharapkan dapat menjawab permasalahan itu semua. Dan ini nanti yang kita harapkan adalah bahwa sistem kerja kehumasan nanti bisa lebih terstruktur, terencana, dan terukur. Sehingga nanti pekerjaan itu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan informasi itu bisa tersampaikan ke masyarakat lebih cepat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikan Wijayanto, SH, selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sekaligus mentor CPNS dari Saudari Indah Fitri Salawiyah, SPSI. Saya mengapresiasi pelaksanaan aktualisasi Smart Work System Humas yang berjalan baik dan mampu menjawab keterbatasan SDM serta manajemen kerja melalui solusi yang terstruktur dan aplikatif, sehingga berdampak pada peningkatan koordinasi, efisiensi, dan kualitas publikasi. Ke depan, diharapkan program ini terus diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, aktualisasi ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja humas melalui penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Melalui inovasi dan kolaborasi, diharapkan perubahan yang telah dilakukan dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi organisasi serta masyarakat. Semoga pengalaman ini menjadi bekal untuk terus berkembang, berkontribusi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Saya Indah Fitri Salawiyah, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.